Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah baik-baik, kebohongan adalah musibah yang sangat buruk yang bisa menghancurkan manusia. Lantas kebohongan apa yang jauh lebih berbahaya, yakni mendustakan utusan Allah Ta'ala dan ayat-ayatnya, karena akan berbuah azab. Maka berusahalah untuk senantiasa bersikap tulus dan jujur. Ada suatu riwayat tatkala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahumullah meninggalkan rumah pertama kalinya hendak mencari ilmu, ibunya memberi bekal sebanyak 80 dirham emas yang disimpan di dalam saku yang terjahit rapat di bagian ketiak bajunya. Sebelum berangkat, sang ibu memberi nasihat, jangan pernah berkata bohong ya nak. Sesudah perpamitan, sang syekh pun berangkat. Ia melakukan perjalanan bersama rombongan khalifah dagang. Tatkala melewati sebuah hutan, mereka dihadang oleh segerombolan perampok. Kepada sang syekh, seorang perampok bertanya, "Hai kau, apa yang kau bawa?" Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpikir, inilah ujian tahap pertama yang harus dihadapinya. Teringat akan nasihat ibunya, ia pun segera menjawabnya, "Aku membawa uang emas 80 dirham. Ibuku menaruhnya di dalam saku yang dijahit rapat di bagian ketiak bajuku." Mendengar jawaban itu, sang perampok terheran-heran, sebab baru sekali ini dia melihat orang yang begitu jujur seperti itu. Ia pun lantas membawa sang syekh ke hadapan pimpinannya dan menceritakan jawaban polos anak muda itu. Sang pemimpin perampok pun menanyakan hal yang sama dan dijawab dengan jawaban yang sama pula oleh sang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya saku baju sang Syekh Jilani pun disobek dan ternyata di dalamnya betul-betul terdapat 80 dirham uang emas. Semua orang merasa takjub. Pemimpin rampok pun lantas bertanya lagi, "Apa yang membuatmu berkata jujur?" Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, "Karena itu nasihat dari ibuku." Lantas ia melanjutkan perkataannya, "Aku keluar dari rumah untuk mencari ilmu agama. Bila di perjalanan awal saja aku berkata bohong, lantas apa yang dapat aku peroleh? Karena itulah aku harus menjaga kejujuranku." Mendengar penjelasan sang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pemimpin perampok pun lantas menangis dan bersujud. Seketika itu ia menyatakan bertaubat atas dosa-dosanya dan meminta sang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadikannya sebagai murid yang pertama. Singkat kata, kejujuran adalah perkara yang bisa menyelamatkan manusia sesulit apapun keadaannya. Semakin banyak orang yang mengupayakan dan mencintai kejujuran, semakin banyak pula kecintaan dan pengenalan pada firman Allah Ta'ala dan nabi-nabi yang muncul dalam hatinya. Karena mereka sebagai contoh dan sumber kejujuran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah
surat Al-Baroah. Saya ulangi lagi, Allah berfirman di dalam surat Al-Baroah surat 9 ayatnya 119. Bismillahirrahmanirrahim. Sertailah orang-orang yang tulus. Singkatnya, kesempurnaan kedua dari antara orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan adalah kesempurnaan orang-orang yang tulus. Dengan pencapaian kesempurnaan itu, orang terbuka untuk mendapatkan kebenaran dan pengetahuan Quran suci. Tetapi karunia ini bisa terjadi hanya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sebab aku meyakini tidak mungkin seseorang bisa menggerakkan satu jari pun tanpa ada bantuan dan karunia dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia berusaha dan berjuang sekuat tenaga serta berdoa untuk mendapatkan taufiknya. Jangan pernah berputus asa, karena orang beriman tidak pernah berputus asa. Firman Allah di dalam surat Yusuf surat 12 ayatnya 87, Bismillahirrahmanirrahim. Tiada yang putus asa akan kemurahan Allah selain kaum kafir. Keputusasaan adalah musibah yang sangat buruk. Pada dasarnya yang putus asa adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Ingatlah baik-baik, semua kerusakan dan keburukan terjadi karena buruk sangka. Oleh karena itu Allah Ta'ala benar-benar melarangnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayatnya 12, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya prasangka dalam beberapa hal itu adalah dosa. Demikian pesan Hajrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.